Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Yunisa dengan NIM 21136031 dari Prodi Geografi NK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Di mana siklus hidrologi itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama siklus pendek, yang kedua siklus sedang, yang ketiga siklus panjang. Ini siklus pendek, ini siklus sedang, ini siklus panjang. Proses siklus pendek yaitu yang pertama dari evaporasi air laut ke atmosfer pada ketinggian tertentu. Uap air akan membentuk awan. Jika awan ini tidak mampu lagi menahan beban air yang mengalami presipitasi, maka akan terjadi hujan, sehingga air akan kembali lagi ke laut. Yang kedua yaitu siklus sedang, yang dimulai dari air laut mengalami penguapan atau disebut evaporasi. Seterusnya, pada ketinggian tertentu, uap air akan terbawa oleh angin menuju ke daratan. Selanjutnya uap air akan mengalami kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan dan jatuh di daratan, dan akan meresap ke dalam tanah. Sebagian yang diserap oleh sebagian akan diserap oleh tumbuhan, dan sebagian lagi akan terbawa oleh aliran sungai dan parit. Air yang melewati berbagai macam saluran akan membawanya kembali ke lautan. Nah, juga di sini sebagian dari air laut ini di lapisan bawah, di mana terdapat lapisan akuifer. Lapisan akuifer adalah lapisan batuan di bawah tanah yang mengandung air dan dilalui air. Selanjutnya, di sini ada sebagian air yang tertahan dan sebagian air yang dapat dilalui akan kembali ke lautan. Karena di proses ini juga akan terbagi ke tanah. Selanjutnya, siklus panjang. Ini dimana diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut yang akan membentuk awan. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi, dan akan mengandung uap air. Di mana uap air tersebut akan mengalami presipitasi. Di mana presipitasi itu adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair maupun padat, dan berakhir di daratan, seperti danau dan juga runoff. Runoff itu akan jatuh ke sungai, danau, dan berakhir di laut. Di sini terdapat vegetasi sungai dan danau. Vegetasi
Di sini terdapat vegetasi sungai dan danau, di mana evaporasi itu bukan hanya laut saja, tetapi juga ada evaporasi vegetasi atau tumbuhan, evaporasi sungai dan juga danau, di mana laut, sungai, dan danau adalah yang paling banyak mengalami evaporasi. Evaporasi yang terjadi pada sungai disebut dengan evaporation from water surface. Sedangkan evaporasi yang terjadi pada vegetasi disebut transpirasi. Selanjutnya pada gambar kedua. Ini dimana hubungan antara cuaca dan iklim. Di sini ada 8 unsur cuaca. Yang pertama, radiasi atau cahaya. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, tekanan. Yang keempat, angin. Yang kelima, awan. Yang keenam, penguapan. Yang ketujuh, kelembapan udara. Yang kedelapan, hujan. Dan di sini laut atau benda cair itu menyerap cahaya matahari sehingga suhunya menjadi rendah dan tekanannya tinggi. Sedangkan daratan memiliki sifat memantulkan cahaya kembali sehingga suhunya menjadi tinggi dan tekanannya rendah. Selain itu, angin memiliki sifat bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi angin itu bergerak dari daratan ke lautan. Selanjutnya, pada laut terjadi penguapan. Ini akan menimbulkan butir-butir air dari awan. Butir-butir banyak atau sedikitnya butir-butir air dari awan ini dapat menentukan seberapa kelembapan udara. Selanjutnya awan bisa bergerak sehingga pergerakan ini disebut adveksi. Butir-butir air yang ada di awan tersebut semakin lama akan semakin banyak sehingga awan sudah tidak sanggup lagi menahan bebannya. Dan akan terjadi presipitasi atau hujan. Hujan yang turun akan diserap atau disaring pada daratan sehingga mengalami siklus hidrologi. Kita ketahui bahwa bumi itu terkena radiasi matahari. Nah, jika radiasi tinggi, maka suhu juga tinggi. Nah, apa sih hubungan antara unsur cuaca dengan iklim? Unsur cuaca sama dengan iklim, tapi perbedaan cuaca dengan iklim itu di mana cuaca memiliki wilayah yang lebih kecil dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim memiliki wilayah yang lebih luas dan dalam waktu yang lama, di mana iklim itu rata-rata cuaca 30 tahun terakhir. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.